Dampak psikologisnya tentu saja sangat amat berat bagi para korban. Itu bisa menimbulkan traumatis. Karena apa? Karena ketika orang itu merasa dilecehkan, self-esteem dia tuh mendadak bisa langsung drop. Gitu. Dia ngerasa dipandang sangat rendah sama orang. Apalagi kalau sudah ada physical touch. Dia ngerasa diri dia ini adalah benda yang sangat rendah, sehingga sampai orang kok bisa punya kekuatan, bisa punya keberanian menyentuh, melecehkan, bahkan menyakiti gitu. Jadi dia ngerasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Disitulah perasaan tidak berharganya tuh muncul, sehingga menimbulkan traumatis gitu. Aku baca singkat beberapa kronologisnya. Sebenarnya pemicu dia sampai memutuskan bunuh diri, kalau kita lihat memang terbesar dipicu oleh ketidak bertanggung-jawabannya si pacarnya dia, pasangannya atau apa disebutnya, si laki-laki itu ya, Randi, atas perbuatan yang seharusnya mereka berdua bisa bertanggungjawabkan gitu. Kalau misalnya ada yang bilang itu kan dilakukan suka sama suka, oke, suka sama suka, tapi kita tidak pernah tahu ketika melakukan hubungan itu apakah Novia di bawah tekanan. Contoh tekanan gimana sih? Bukan selalu harus ancaman yang sangat besar gitu. Bisa aja gini, buktiin dong sayang kamu dengan mau berhubungan sama aku gitu ya, berhubungan tanda kutip. Itu kan sebenarnya adalah sebuah bentuk tekanan yang sadar tidak disadari, sebenarnya membuat Novia tidak punya pilihan lain gitu. Sampai akhirnya aborsi pun dia lakukan gitu kan. Nah, saat itu Novia mungkin tidak punya support system yang baik gitu ya. Ayahnya meninggal, ibunya lah satu-satunya kekuatan dia, support systemnya dia yang seharusnya bisa menguatkan dia gitu ya. Namun pada akhirnya yang muncul kan Novia merasa dirinya tidak berharga misalnya, atau dia merasa bahwa dia mengecewakan ibunya gitu. Salah satunya harusnya adalah ada lingkungan lain selain keluarga yang bisa Novia percaya dan bisa Novia lean on gitu ya. Yang bisa dia andalkan, entah teman, entah keluarga, entah saudara. Karena apa? Karena pertolongan pertama buat orang yang lagi ngerasa jatuh dan terpuruk adalah kamu harus sharing dengan orang terdekat kamu atau significant others yang kamu percaya. Jadi gini, untuk kondisi mental apapun yang kondisinya itu terpuruk, butuh bantuan, down, mental breakdown, pertolongan pertama yang harus dilakukan adalah jangan dipendam sendiri. Kamu harus speak up dan sharing. Tadi yang seperti saya bilang, dengan significant others. Significant others itu apa sih? Significant others itu adalah orang di sekitar kamu yang kamu yakini dia bisa diandalkan. Jadi jangan menormalisasi perilaku yang depresif, misalnya ngurung diri di kamar, dengerin musik sedih, sampai akhirnya punya keinginan untuk menyakiti diri sendiri gitu. Itu yang kadang kerap terjadi kan. Habis diputusin nih pacar misalnya, ya udah di dalam kamar sedih. Nggak, sebaik-baiknya itu ya kamu sharing sama orang lain, karena sharing dengan orang lain, mendengar pendapat mereka, biasanya itu akan menimbulkan energi baru buat diri kamu gitu. Itu pertolongan pertama dan keduanya. Pertama sharing, kedua go out gitu loh, kamu keluar dan kamu cari kesibukan kayak gitu. Terus ketiga, cari community yang punya pengalaman sama dengan kamu gitu. Jadi kalau memang kasusnya pelecehan seksual, saya rasa banyak di Indonesia komunitas-komunitas pendukung perempuan gitu ya, yang mengalami problem yang sama. Di Instagram banyak ada Instagram perempuan berkisah gitu. Disitulah biasanya akan ada kekuatan untuk kamu fighting gitu.